menantikan pembahasan tema ini. Baik, ini berbicara tentang pemerataan pendidikan, apalagi universitas terbuka ini, pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa universitas terbuka ini merupakan pelopor pendidikan jarak jauh. Nah, kita akan tanya-tanya langsung dengan Wakil Rektor Universitas Terbuka, mumpung sudah hadir di sini ya pemirsa ya. Saya ke Pak Yunus terlebih dahulu. Pak Yunus, ini luar biasa sekali. Universitas Terbuka menjadi pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia ya Pak Yunus ya. Lalu bagaimana ini cara Universitas Terbuka melakukan ataupun upaya apa yang dilakukan oleh Universitas Terbuka untuk pemerataan pendidikan di Indonesia, Pak Yunus? Terima kasih Mbak Kori. Jadi Universitas Terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri yang dari sejak berdirinya didesain oleh pemerintah sebagai perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Terbuka artinya apa? Terbuka artinya siapapun warga negara Indonesia itu memiliki hak dan boleh mengikuti pendidikan tinggi tanpa terkendala oleh usia, tanpa terkendala oleh waktu, tanpa terkendala oleh tahun kelulusan, tanpa terkendala oleh keterbatasan ekonomi, dan banyak hal yang lainnya. Itu yang membuat keterbukaan yang diusung dalam prinsip pendidikan jarak jauh UT membuat siapapun warga negara Indonesia dimanapun dia berada berhak mengikuti pendidikan tinggi. Kan pendidikan tinggi bukan hanya hak anak-anak pandai. Pendidikan tinggi bukan hanya hak anak-anak yang berada, tapi semua anak bangsa kita. Jarak jauh artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia itu tersebar dari kota sampai pelosok, dari kota metropolitan sampai ke puncak bukit, pinggir danau, pinggir pantai dan sebagainya. Artinya apa? Pembelajaran pendidikan jarak jauh itu harus memungkinkan segenap warga negara Indonesia dimanapun dia berada bisa mengikuti pembelajaran. Caranya bagaimana? Caranya memanfaatkan teknologi yang tepat untuk itu. Teknologi itu kan merentang, mulai dari yang sangat sederhana sampai kepada yang sangat kompleks gitu ya. Nah, itulah mengapa mahasiswa UT sekarang itu bisa perguruan tinggi yang diusung oleh UT ini, layanan pendidikan yang diusung oleh UT ini bisa dinikmati oleh kurang lebih 350.000 mahasiswa di seluruh Indonesia dan di 52 negara. Jadi yang pertama openness, sifat yang terbukanya, yang keduanya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sehingga masyarakat, mahasiswa yang sudah atau yang belum bekerja bisa memilih waktu belajar yang tepat untuk keadaannya atau untuk kepentingannya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mahasiswa boleh belajar malam, boleh belajar siang, tapi untuk aktivitas yang bersifat praktikal, praktikum, keterampilan, tetap dia harus datang ke satu tempat, dia harus melakukan sesuatu latihan, demonstrasi yang disupervisi oleh para instruktur, oleh para tutor dan sebagainya. Itu luar biasa sekali. Jadi inilah dia makna dari Universitas Terbuka, bahwa ini terbuka untuk semua kalangan, dan tidak ada batasan apapun itu ya Pak Yunus ya. Sepanjang dia masih hidup dan dia lolos SLTA minimum ya, dia bisa mengakses pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UT. Luar biasa sekali, dan UT ini juga sudah tersebar di berbagai penjuru di Indonesia ya Pak Yunus ya, dengan tadi mahasiswanya luar biasa sekali pemirsa ya, sudah hanya ada 350.000 lebih yang tidak bisa diakses di seluruh Indonesia. Sudah setiap kabupaten sudah ada mahasiswa UT. Hanya 2 kabupaten di Indonesia dari 500 berapa? 20-an ya kurang lebih ya. Hanya 2 kabupaten yang nggak bisa diakses karena masalah keamanan dan sebagainya di saudara kita di Jayapura. Di tempat lain sudah bisa diakses. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini ya Pak Yunus ya, semua universitas ataupun semua sekolah-sekolah juga diwajibkan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar itu online begitu. Jadi ini UT dari dulu juga sudah melakukannya, makanya itu UT merupakan pelopor dari pendidikan tinggi jarak jauh pemirsa, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Yunus. Saya ke Pak Era, ini menarik sekali dari Nias
Barat ya. Kita langsung hadirkan di sini Wakil Bupatinya Nias Barat. Terima kasih sudah hadir Pak Era. Pak Era, saya mendapatkan informasi di sini bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 lalu ada penandatanganan kesepakatan ya Pak Era ya, bersama antara Bupati Nias Barat dengan Rektor Universitas Terbuka di kampus UT Pusat di Pondok Cabe, Tangerang. Dan pada hari Jumat kemarin juga ada penandatanganan perjanjian kerjasama antara Setda Pemkab Nias Barat dengan Direktur Universitas Terbuka Medan, yaitu di kantor UT Medan di Jalan Bromo. Benar ya Pak Era ya? Lalu ini perjanjian seperti apa sih Pak Era, boleh diceritakan nggak? Ya, sebelum saya menjawab itu, maka pendidikan adalah hak dasar masyarakat dan wajib dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya adalah menyediakan layanan pendidikan tinggi. Nah, terkait dengan Kepulauan Nias ini satu kota 4 kabupaten, di mana Nias ini pulau-pulau Bu. Ini kemudian tingkat kemiskinan cukup tinggi, sehingga akses pendidikan itu sangat terkendala. Ini. Nah, mengacu pada pikiran itu, maka pemerintah Kabupaten Nias Barat mencoba memikirkan solusinya. Salah satunya bekerjasama dengan Universitas Terbuka untuk bekerjasama membuka sentra layanan Universitas Terbuka, Salut namanya. Ini di Kepulauan Nias sudah dibuka Salut, itu tadi yang Ibu sampaikan tadi, ada kesepakatan. Ada Salut se-Kepulauan Nias yang pusatnya nanti di Kabupaten Nias Barat. Nah, di Salut ini nanti akan dibuka pendaftaran, kemudian registrasi, tutorial, bahkan ujian nanti dilaksanakan di Salut Nias Barat. Jadi keberadaan Salut ini tentu mendekatkan UT di Kepulauan Nias. Benar sekali. Yang tadinya itu saya sudah ceritakan tadi karena keterbatasan akses, maka dengan ada UT di sana semakin memudahkan. Tadi saya sudah ceritakan bahwa Nias ini terdiri dari pulau-pulau lagi, kemudian ekonominya juga masih menengah ke bawah, kemudian dari sisi akses pendidikan ke perguruan tinggi sangat terbatas. Maka kehadiran UT ini yang menjadi solusi utama bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kepulauan Nias. Nah, mengapa yang menarik ini, mengapa Kabupaten Nias Barat memilih bekerja sama dengan Universitas Terbuka? Alasannya apa sih Pak Wakil Bupati? Ya, karena UT ini kan solusi bagi masyarakat yang ingin kuliah tetapi terbatas waktunya. Yang ingin kuliah tetapi terbatas duitnya. Yang ingin kuliah tetapi terbatas usianya. Sehingga UT adalah satu-satunya ya, solusi untuk bisa memecahkan permasalahan seperti itu. Nah, itu sebabnya ya di pikiran kami ini harus kita bekerjasama dengan UT. Ya, karena berdasarkan fakta Ibu bahwa dari 2.406 guru yang ada di Nias Barat, 37% itu adalah lulusan UT. Ya, artinya sebagian besar guru kita di sana adalah lulusan UT. Ya, begitu juga ASN-nya juga. Ya, yang bekerja di kantor pemerintah Kabupaten Nias Barat juga, ya ini kebanyakan juga lulusan UT. Nah, ini karena potensi besar inilah, ya kenapa tidak sekalian aja ada Salut di Nias Barat. Daripada mereka ke Medan, jadi memudahkan masyarakat lama, ya. Biaya juga yang lama, yang besar, ya tentu kita coba dekatkan. Karena itu tadi, karena pendidikan, termasuk pendidikan tinggi adalah ini pemerintah wajib ya memfasilitasi kepada semua masyarakat, termasuk di Kepulauan Nias. Iya, dan ini menjadi kabar bahagia juga untuk warga Nias Barat ya, Pak Era ya. Sekepulauan Nias. Sekepulauan Nias tentunya. Bahwa sudah ada Salut di Nias Barat, dipusatkan di Nias Barat, jadi luar biasa sekali. Mudah-mudahan masyarakat sudah terbantu begitu dan informasi ini sudah tersebar ke seluruh penjuru Nias begitu ya, Pak Era ya. Betul. Baik, saya ke Bu Yusra dulu. Ini Bu Yusra, ini kan luar biasa sekali, UT tadi sudah sampai di Nias Barat juga, alhamdulillah ya Bu ya. Dan untuk di Sumatera Utara sendiri, apakah sudah
seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara sudah menjangkau ini UT ini, Bu Yus? Mbak Kori, capaian cakupan ya maksud saya, Iya. cakupan wilayah kerja atau layanan Universitas Terbuka Medan itu di semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Jadi kita bisa memberikan layanan itu di 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Ini yang kita berikan layanan baik kepada mahasiswa sekarang yang sudah aktif sebanyak 14.000 mahasiswa yang terdiri dari program yang non pendidikan dasar itu ada sekitar 4.800-an, kemudian jumlah mahasiswa kita yang pendidikan dasar itu ada guru PGSD, ada PG PAUD, itu semua ada sekitar 9.200 mahasiswa. Jadi itu cakupan wilayah kerja kita memberikan layanan kepada semua masyarakat. Kemudian kami memberikan informasi-informasi juga kepada masyarakat agar mereka bisa bisa ikut kuliah di perguruan tinggi negeri yang bisa mereka belajar di mana saja dan kapan saja, dan kita sudah bisa hadir di sana. Nah, kita punya sentra-sentra layanan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wabub, bahwa kita punya sentra layanan. Ini artinya untuk mendekatkan layanan UT Medan itu kepada masyarakat di 33 kabupaten kota itu. Sekarang kita sudah punya sentra layanan di Nias Barat yang sudah bekerja sama. Kemudian kita juga punya sentra layanan di Balige. Kita punya kantor layanan di sana. Kemudian juga kita bekerja sama dengan pengurus-pengurus kelompok belajar yang tersebar di 33 kabupaten kota itu, sehingga kita bisa memberikan layanan-layanan kepada masyarakat atau kepada mahasiswa kita yang berada di 33 kabupaten kota itu. Nah, jadi mereka berada di semua kabupaten ada. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah, ini mungkin pemirsa di rumah juga tertarik ya pemirsa ya untuk berbincang-bincang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ini seputar Universitas Terbuka. Ini boleh pemirsa menghubungi kami. Pemirsa boleh bergabung bersama kami di 061 4146 353. Sekali lagi pemirsa jangan lupa dicatat ya, 061 4146 353. Oke, kita masih ada waktu kepada Anda bagi Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber kita di sini ya pemirsa. Oke, baik, saya kembali ke Bu Yus. Bu Yus ini berbicara tentang tema kita kali ini yaitu pemerataan pendidikan tinggi. Bagaimana untuk UT sendiri, program kerja apa yang dilakukan untuk pemerataan pendidikan di Sumatera Utara dan peningkatan sumber daya manusia tentunya Bu Yus? Iya, baik. Program-program yang kita berikan itu di samping program-program akademik ya, belajar pembelajaran dan ujian yang memang kita lakukan itu, kita melakukan promosi ya ke semua daerah, ke semua instansi, kemudian kita menjalin kerjasama karena melayani mahasiswa sebanyak 14.000 yang ada di Sumatera Utara itu, kita harus bermitra dengan semua instansi. Iya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pimpinan pimpinan daerah ya, pimpinan provinsi, kemudian kabupaten kota. Kita menjalin kerjasama, kemudian kita menjalin kerjasama juga dengan instansi-instansi, dinas-dinas, terutama dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten kota, kemudian kepala cabang dinas yang ada di seluruh kabupaten kota itu, kemudian kita bekerja sama juga dengan tadi mitra kita pengurus kelompok pelajar, kemudian sentra-sentra layanan, kemudian dengan sekolah-sekolah terutama, kemudian instansi-instansi tadi, karena banyak sekali masyarakat yang sekarang bekerja di instansi-instansi, mereka belum bisa mengikuti pendidikan ke jenjang pendidikan sarjana, S2 dan S3, maka kita menyampaikan informasi itu. Jadi kami juga melakukan talk show nih Mbak. Jadi dari mulai pusat kota sampai ke daerah terluar ya tertinggal itu, kami lakukan promosi
kami meyakinkan bahwa kami memotivasi dan meyakinkan bahwa siswa-siswa itu, siswa-siswa sekolah maksudnya ya, mereka itu punya kesempatan untuk kuliah. Barangkali mereka karena ekonomi tidak mampu sehingga tidak bisa pergi ke satu kota untuk kuliah, maka kami yakinkan mereka bisa kuliah dan bisa kuliah dengan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Itu kita yakinkan kepada siswa-siswa, kepada masyarakat. Karena biaya kuliah di usia itu sangat terjangkau sesuai dengan kemampuan masyarakat, khususnya siswa-siswa yang saat ini mereka sedang galau ingin kuliah kemana gitu ya. Apalagi mereka tinggal di daerah tertinggal seperti misalnya sangat jauh dari pusat kota yang misalnya sampai ke Bor-Bor gitu ya, daerah Baligi sekitarnya itu. Nah, itu kami sudah hadir di sana menyapa siswa-siswa yang ada di sekolah-sekolah tersebut karena mereka tidak tahu harus kemana kuliah. Keinginan kuliah itu tinggi, namun mereka tidak tahu harus kuliah di mana. Jadi kita harus hadir di sana, universitas terbuka. Iya. Nah, ini merupakan solusi ataupun jawaban dari impian-impian anak bangsa yang ingin meneruskan ataupun melanjutkan pendidikan tingginya, tetapi ada banyak sekali masalah ataupun terkendala, apakah itu biaya, waktu, dan lain sebagainya, pemirsa di rumah. Jadi memang universitas terbuka adalah solusi terbaik bagi Anda ataupun teman-teman yang ada di rumah yang ingin melanjutkan pendidikan tingginya. Wah, luar biasa sekali. Tadi Pak Yunus mengatakan bahwa jumlah mahasiswa ini luar biasa banyak sekali, pemirsa, 350.000 lebih, benar ya Pak Yunus ya? Nah, Pak Yunus, lalu bagaimana ini sistem belajarnya dengan begitu banyaknya mahasiswa yang ada? Bagaimana sistem belajarnya, kemudian evaluasi belajarnya, begitu Pak Yunus? Karena kan yang kita pikirkan tidak hanya kuantitas tentunya ya Pak Yunus ya, tetapi juga kualitasnya. Bagaimana UT bisa menjamin bahwa lulusannya ini menjadi yang berkualitas, begitu Pak Yunus? Oke. Jadi pendidikan yang diselenggarakan UT itu mengacu kepada 3 hal. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dan best practice yang diselenggarakan oleh, yang diusung oleh International Council for Open and Decent Education. Jadi prinsip dan best practice yang diusung oleh Dewan Pendidikan UT Dunia yang berpusat di Norway. Yang kedua, kita juga mengacu kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang diusung oleh EOU, anggota Asosiasi Open University di Asia. Dan yang ketiga, sebagai institusi pendidikan di Indonesia, apa yang kita lakukan juga nantinya harus diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Karena itu kita juga harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemdikbud. Nah, berdasarkan itu maka pengembangan kurikulum, pengembangan bahan ajar, aktivitas pembelajaran, asesmen harus mengacu kepada berbagai ketentuan. Tentu dengan mengakomodasi keunikan UT. Contoh, di tempat lain nggak ada yang namanya pusat perguruan tinggi yang lain, pusat layanan bahan ajar. UT, bahan ajar itu merupakan standar isi yang harus digunakan oleh seluruh tutor. Setiap semester, tutor UT itu berjumlah 20 ribuan. Wow. Se-Indonesia. Apakah yang online, apakah yang tatap muka, yang ke lapangan, dan sebagainya. Nah, para tutor ini, yang pertama dari bahan ajar dulu. Bahan ajar ini dikembangkan oleh para penulis dari berbagai institusi pendidikan yang bereputasi. Ada dari UI, dari UGM, dari Unsri, dari banyak tempat lah. Gitu ya. Jadi itulah yang digunakan sebagai acuan oleh tutor, oleh dosen, oleh para pengembangan alat asesmen hasil belajar dan seterusnya. Tutorialnya juga harus dilakukan, harus menuju kepada standar yang ditetapkan UT. Karena mahasiswa UT itu beragam. Beragam secara geografis, latar belakangnya, keadaan ekonominya, tingkat literasinya, kultur belajarnya dan sebagainya. Karena itu di UT tidak pernah akan menyediakan hanya satu pilihan cara belajar.
UT harus menyediakan beragam modus belajar. Bagi mereka yang punya akses internet, mereka bisa mengikuti pembelajaran itu secara online. Apakah asinkronus, apakah tatap muka, tapi melalui online. Online. Tutornya di sini, mahasiswanya tersebar di mana-mana dalam satu kelas virtual, gitu ya. Itu kemudian juga apakah tatap muka untuk daerah-daerah yang tidak ada akses internet, nggak ada pilihan, tutor kita datangkan ke sana, ketemu di satu titik di mana para mahasiswa itu akses ke titik di mana titik itu bisa diakses oleh para mahasiswa yang terdekat. Salah satu contoh misalnya saya pernah ke Pekanbaru, Kuala Indra. Itu Tembilahan, saya mau ke Kuala Indra itu Mbak Kori, itu saya naik perahu Mbak. Wow. Itu udah di pinggir Laut Cina Selatan loh Mbak. Jadi begitu naik perahu, saya doanya panjang banget. Itu kalau lep aja udah tenggelam, saya nggak bisa renang kan. Iya Pak. Nah itu ada pulau, itu levelnya semacam kecamatan. Tempat tutorial di situ. Itu mahasiswa dari pulau-pulau yang sekitarnya itu pada bawa perahu loh itu ke situ. Tutornya kita hadirkan di sini. Nah, karena nggak ada akses internet mereka waktu itu. Kemudian kalau yang luar negeri ya diberikan pilihan mau online yang sinkronus atau asinkronus. Asinkronus artinya nggak tatap muka langsung gitu ya. Tapi kalau yang sinkronus kan juga sekarang banyak dan sebagainya. Kalau misalnya jadi kita UT nggak hanya menyediakan yang online. Jadi online itu tidak sama dengan PJJ atau PJJ itu tidak sama dengan online. Beragam yang harus kita sediakan. Nah, kalau praktik-praktikum, ada sentra praktik-praktikum. Kita kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan mitra-mitra, di mana misalnya untuk praktek sains, dia harus ke lab, jadi ke lab. Ada supervisor yang mengawasi dan sebagainya. Kalau sebagai guru dia harus praktek mengajar, dia praktek mengajar dan seterusnya. Jadi berbagai kemampuan itu harus bisa diajarkan melalui sistem jarak jauh. Bahkan kadang kita menggunakan yang namanya remote lab. Mahasiswanya di sebelah mana, kita lakukan pemantauan dari sini. Salah, bukan begitu caranya gitu. Dan seterusnya, jadi itu namanya remote lab. Jadi beragam cara, apalagi dengan kemajuan teknologi ini bisa dilakukan. Kemudian juga untuk asesmen hasil belajar, pertama asesmen itu tes formatif misalnya, setiap 3 pertemuan ada yang namanya tugas tutorial. Itu sampai 3 per semester itu. Nah nanti di akhir semester ada yang namanya ujian akhir semester. Modusnya macam-macam. Ada yang ngumpul di satu titik di sentra-sentra ujian dengan pengawas. Ada juga yang ujian online. Di satu titik ngumpul semua mahasiswa, kemudian ada pengawas, tetapi jawab soalnya langsung online. Dan hanya dalam 10 menit ketika dia selesai menjawab, dia akan mendapat informasi jawaban yang ada benar sekian. Gitu. Ada yang namanya online proctoring. Mahasiswa semi online proctoring. Semi online proctoring itu mahasiswanya di rumah-rumah, kita awasin dari sini, tapi dia harus punya chip. Gitu. Ada juga yang online proctoring. Online proctoring itu nggak ada pengawas sama sekali yang langsung, tapi dia harus chip. Ada face recognition, itu ada tanda kalau dia terlalu banyak bergerak, dia makin lama makin merah. Artinya makin banyak merahnya, dia gagal ujiannya. Gitu. Itu face recognition. Itu aplikasi sepenuhnya yang mengawasi. Jadi beragam itu harus kita ciptakan karena apa? Karena keadaannya beragam. Benar sekali. Kebayangkan kalau yang di luar negeri mau gimana coba? Iya. Kita ngirim pengawas ke sana mahal banget biayanya. Nah jadi dan QA kita terapkan. Kita ada yang namanya pusat jaminan kualitas. Kita kirim para asesor, para auditor. Dalam tutorial ada yang nggak beres, kita berikan informasi, kita berikan masukan, kita berikan guidance sebagainya. Dan secara berkala setiap 3 tahun misalnya, UT menghadirkan para quality reviewer dari Dewan UT Dunia itu untuk memastikan bahwa apa yang diterapkan oleh UT itu sesuai dengan standar pendidikan jarak jauh dunia. Sedangkan untuk akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN-PT, pemerintah, itu untuk memastikan bahwa standar yang diterapkan UT itu tidak tabrakan dengan standar yang ditetapkan Indonesia. Jadi kami 3 loh Mbak, quality review-nya itu di samping ISO. Luar Gitu. biasa. Jadi karena apa? Bayangkan kalau UT jorok, tanda petik ya, sembarangan. Maka proses belajar, hasil belajar yang diperoleh mahasiswa sangat tidak optimal. Benar sekali. Dan itu artinya dosanya besar banget tuh UT kalau sampai melakukan hal yang seperti itu.
Paling nggak direkturnya dulu lah yang kena dosa gitu ya, Direktur UT Medan. Jadi kita berusaha seperti itu, Mbak. Karena Iya. apa? Pendidikan itu adalah pertaruhan. Mungkin dampaknya nggak sekarang. Kalau di pengobatan medis, Dampaknya nggak langsung dalam ya, 24 Pak. jam kelihatan apakah dia kejang, Iya, apakah dia benar. apa. Pendidikan kan satu generasi, Mbak. Benar sekali. Kalau pendidikan zaman sekarang ini buruk prosesnya dan hasilnya buruk, asal lulus gitu, nggak belajar tapi dapat A, lulus tepat waktu, itu kan aneh. Maka ke depan akan kelihatan bahwa generasi kita generasi yang sebetulnya sudah lumpuh dari awal ya Pak Iya. Wabub ya, kurang lebih Wah, gitu. ini luar biasa sekali ya pemirsa. Jadi ini memang UT memang sangat tepat untuk dijadikan pelopor pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, luar biasa. Nah, saya kembali mengundang Anda ya pemirsa di line telepon interaktif bagi Anda yang ingin langsung berkomunikasi ataupun ingin langsung bertanya-tanya seputar Universitas Terbuka. Anda bisa menghubungi kami di 061 4146353.